Kalau kita ingin tahu Kang Yandra, sejauh mana sebetulnya manfaat dan efektivitas dari program Presiden tersebut? Tentu Pak Presiden ketika berjanji dalam politik itu dia memandang bahwa untuk menghadapi Indonesia Emas dan juga bonus demografi perlu adanya intervensi gizi, salah satunya mungkin satu untuk mengurangi stunting, kemudian yang kedua juga agar kalau gizinya cukup itu diharapkan SDM-nya pun meningkat gitu. Ini upaya kita dalam mengintervensi, memberikan masukan yang terbaik bagi perbaikan-perbaikan di kondisi BGN hari ini gitu. Karena kalau kita lihat saya berpikir begini, kalau negara mampu tidak usah melibatkan masyarakat, bangun aja dapur oleh negara semuanya. Tapi karena dipandang sangat boros, APBN kita tidak kuat, melibatkan masyarakat dan sukses, ternyata terbukti dalam 1 tahun yang minat menginvestasikan di program ini sangat banyak. Ini bukti tingkat kepercayaan orang melihat kepemimpinan Pak Presiden ini bagus nih, jadi orang mau berinvestasi di sini. Gerakan aksi bela program makan bergizi gratis. Pertanyaannya adalah siapa dan apa yang dibela? Itulah tema pembahasan kita kali ini di Ruang Tamu bersama dengan Yandra Utama Santosa sebagai koordinator aksi dari Aksi Bela program makan bergizi gratis di Sukabumi kala itu. Selamat datang Kang Yandra. Terima kasih. Apa kabar Kang Yandra? Baik Om Yoga. Terima kasih ya sudah datang di Ruang Tamu MJS TV. Kang Yandra sebagai koordinator aksi, kita to the point saja dengan tema pembahasan kita kali ini. Aksi bela program makan bergizi gratis. Pertanyaannya tadi adalah siapa dan apa yang dibela sebetulnya? Tanggapan Akang seperti apa? Pertama, latar belakang dari aksi ini adalah merespon opini yang kita pandang ini tentu sudah menyimpang dari orang mengkritisi BGN, mengkritisi sistemnya, mengkritisi kekurangannya, itu hal yang wajar untuk perbaikan program ini. Tetapi ada penggiringan opini yang memang berbagai pihak menggiring opini agar program ini tidak layak dan patut dihentikan. Nah, itu sebagai respon itu kita mengkonsolidasikan dengan berbagai pihak yang tentu paham bahwa asal mulanya program ini tentu adalah yang pertama adalah janji politik Pak Presiden, dan Pak Presiden terpilih berarti kan dukungan publiknya sangat kuat dan ingin mengadakan program-program yang tentu ingin bisa dinikmati oleh beberapa penerima manfaat yang memang tujuannya untuk mengintervensi gizi di masyarakat ya. Oke, kalau kita mengacu kepada 2 poin pertanyaan, siapa dan apa, berarti sudah bisa disimpulkan bahwa siapanya adalah presiden yang dibela, apanya adalah programnya yang dibela, karena tadi memiliki manfaat di masyarakat. Ya. Kalau kita ingin tahu Kang Yandra, sejauh mana sebetulnya manfaat dan efektivitas dari program presiden tersebut? Tentu Pak Presiden ketika berjanji dalam politik itu dia memandang bahwa untuk menghadapi Indonesia Emas dan juga bonus demografi perlu adanya intervensi gizi, salah satunya mungkin satu untuk mengurangi stunting, kemudian yang kedua juga agar kalau gizinya cukup itu diharapkan SDM-nya pun meningkat gitu, IQ dan lain-lain. Itu tujuan utamanya, garis besarnya dari mulai balita sampai ibu menyusui itu diintervensi oleh negara, hadir di situ, digizi dulu, karena kalau SDM-nya sudah kuat dan lain-lain, dia mau diajari, diisi dengan otaknya, pikiran dan lain-lain, itu mungkin negara SDM-nya nanti maju sukses lah gitu, lebih baik intinya. Oke, berarti Akang bisa mengatakan bahwa program tersebut efektif. Baik. Aksi yang dilakukan pada tanggal 24 Juni 2026 kemarin itu melibatkan berapa banyak massa sebetulnya, Kang? Pertama tentu tadinya kita tidak ingin banyak, kita hanya aksi simpatik saja dengan massa sedikit, tetapi ketika flyer kita sampaikan ke publik tentu banyak yang ikut di situ, dan kita sampaikan juga bahwa gagasan ini adalah merespon adanya opini untuk tidak adanya opini kritikan kepada pemerintah, bukan untuk perbaikan program dan sistemnya, tetapi menggiring opini agar program MBG ini tidak layak, program MBG ini harus dihentikan, gitu, penuh korupsi dan lain-lain. Nah, itu yang kita respon, karena sejauh ini kita lihat program yang baru dimulai 1
1 tahun belakangan ini juga ternyata juga tidak semuanya buruk sesuai yang mereka opinikan gitu, tapi juga banyak hal-hal yang maslahatnya juga. Itu pemikiran kita sehingga kita mengadakan aksi, merespon dengan aksi lagi. Oke, kalau boleh disebut angka berapa banyak masa yang ikut kemarin Kang Yandra? Estimasi kita awalnya kalau ketika yang daftar masuk itu 10.000 kita. 10.000 masa. 10.000 masa untuk aksi itu. Tetapi jelasnya kita tidak antara 7.000 sampai 10.000 itu ada. Banyak narasi di sosial media kan terkait dengan aksi yang dilakukan. Karena memang aksi ini kan dilakukan bukan hanya di Sukabumi, tapi hampir ada di beberapa daerah di Indonesia yang melakukan gerakan yang sama. Nah, untuk narasinya itu yang coba kami rangkum adalah ini aksi yang dilakukan oleh para massa yang terafiliasi oleh program MBG-nya. Sementara tidak ada masyarakat yang notabene selaku penerima manfaat. Menanggapi narasi tersebut, Kang Yandra seperti apa? Pertama, itu yang sangat efektif itu memang adalah kita melibatkan pihak-pihak yang mendapatkan manfaat secara ekonomi, secara itu mungkin tergerak. Kalau penerima manfaat langsung gitu memang kita tidak aja karena mereka kan masih balita, kemudian juga masih pelajar. Kita tidak memperbolehkan dari awal untuk mengikuti aksi gitu, karena segitupun masa kita sudah dikurangi, tetapi kita tentunya ingin substansi yang kita sampaikan di aksi kemarin, masyarakat kemarin, bahwa dengan segitu banyak antusias masyarakat ya tentu harapannya ini dapat memberikan opini yang lebih positif terhadap program ini. Oke. Berikutnya adalah narasi yang memang ramai juga di sosial media, Kang Yandra sebagai koordinator aksi kemarin ya, terkait dengan masa bayaran. Menanggapi hal tersebut apa yang akan dijawab oleh Akang? Ya kalaupun dibayar, siapa yang bayar gitu? Siapa yang bayar? Adapun mungkin mitra yang ikut ataupun adapun donatur-donatur yang ingin mengeluarkan memberikan ongkos itu silahkan saja, kita tidak melarang gitu kan. Ada karena ini masa kan dari jauh wilayah Kabupaten Sukabumi yang dari tempatnya dan lain, tentu yang namanya aksi massa harus ada logistik. Nah logistik ini tentu mungkin ada yang dari sumber pribadi, ada yang dari dermawan-dermawan yang memang pro terhadap program ini. Saya kira tidak jadi masalah kalaupun menyisihkan anggaran untuk transport dan lain-lain. Saya kira itu hal yang wajar gitu. Oke, jadi Anda menurut saya tidak jadi itu. Tidak jadi malahan masalah. Kalau dia betul setuju program ini dan dia sudah mendapatkan manfaatnya, jangan diisikan 100.000, malah kasih lebih lah gitu. Oke. Kasih lebih. Saya tidak ingin mengklarifikasi itu lebih jauh ya. Oke. Program makan bergizi gratis ini pemirsa memang menjadi sebuah program prioritas nasional dari Presiden Republik Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak bangsa ke depan. Tapi kita juga tahu bahwa di perjalanan pro kontra ini menjadi hal yang biasa. Nah, Kang Yandra, kita bahas terkait dengan pro kontranya Kang Yandra. Di awal memang program ini sudah memantik perhatian publik untuk berkomentar dengan perspektifnya masing-masing kan, ya. Dan sempat ada waktu itu bukan dugaan ya, tapi lebih ke mungkin asumsi perkiraan publik mengatakan bahwa program ini terindikasi erat dengan tindakan praktek korupsi. Dan pada akhirnya dalam waktu dekat kemarin para petinggi BGN ini menjadi tersangka dalam kasus korupsi di program makan bergizi gratis. Tanggapan Akang seperti apa? Kita tidak bisa pungkiri yang namanya program negara, program pemerintah, dan saya lihat Pak Presiden masih berkomitmen untuk membahas korupsi. Buktinya ya dengan resiko menindak beberapa temuan di BGN ini ya dengan oleh APH, ya tentu ini sebagai komitmen Pak Presiden, tidak pandang bulu terhadap mau program ini program prioritas pun ketika ada penyimpangan ya Presiden juga saya lihat sudah memberikan tindakan-tindakan yang terukur dan juga walaupun akhirnya dicemooh dan lain-lain, tapi ini upaya-upaya dalam rangka ya perbaikan-perbaikan di sistem program ini. Oke, Kang Yandra, kami ingin tahu nih ya terkait dengan sebetulnya pemahaman dari para mitra, orang-orang yang terafiliasi dengan program MBG ini, sejauh mana sih menilai keberadaan BGN sendiri ya dalam pengawasan, perencanaan, teknis dan sebagainya untuk memaksimalkan dan menjadikan program ini efektif tepat sasaran. Menurut perspektif Kang Yandra sendiri seperti apa? Ini tentu di awal ini
BGN ini pertama sulit menerima aspirasi dari publik, khususnya mitra, masyarakat setelah berjalan ini. Coba, ada tidak ruang untuk publik ingin menyampaikan. Di BGN itu kalau saya ingin mengkritik dari itu, antriannya sangat sulit. Antrian dibatasi 25, ingin memberikan masukan itu sangat sulit. Akhirnya sekarang muncul organisasi-organisasi masyarakat yang memang fokus mengkritisi saya sendiri tergabung di APPBGN, ada aliansi masyarakat. Kita ini upaya kita dalam mengintervensi, memberikan masukan yang terbaik bagi perbaikan-perbaikan di kondisi BGN hari ini gitu. Karena kalau kita lihat saya berpikir begini, kalau negara mampu tidak usah melibatkan masyarakat, bangun aja dapur oleh negara semuanya. Tapi karena dipandang sangat boros, APBN kita tidak kuat, melibatkan masyarakat dan sukses, ternyata terbukti dalam 1 tahun yang minat menginvestasikan di program ini sangat banyak. Ini bukti tingkat kepercayaan orang melihat kepemimpinan Pak Presiden ini bagus nih, jadi orang mau berinvestasi di sini. Padahal dengan legal standing yang saya kira perlindungan untuk mitra ini sangat minim sekali. Artinya dengan situasi politik bisa saja ini program berhenti atau gimana gitu. Selesai. Karena kan ini produk politis begitu ya. Baik, Kang Yandra, kalau kita coba rangkum persingkat kalimatnya, berarti kalau seperti itu, kalau kita mengejar jawaban dari Akang tadi, seluruh mitra yang ada atau para mitra yang ada lah yang sekarang berafiliasi dan menjalankan program dari MBG tersebut tidak selalu satu suara dengan BGN. Ya, saya sih kalau lihat diskusi-diskusi juga banyak juga keluhan-keluhan yang mereka bingung untuk menyampaikannya, masukan-masukan, dan itu bingung menyampaikannya. Oke, kembali ke narasi publik, respon dari masyarakat secara umum, Kang Yandra, bahwa aksi yang dilakukan, ya, ini adalah aksi yang terkait dengan moratorium, di mana salah satu poinnya adalah menghentikan proses distribusi makan bergizi gratis selama masa libur sekolah. Dan ini diasumsikan oleh masyarakat 3 minggu kan, berarti kurang lebih ya? 3 minggu. Wah, ini dapur katanya dan para orang-orang di dalamnya kehilangan cuan dengan liburnya 3 minggu ini, Kang Yandra. Ini narasi dari publik ya. Apa yang Anda respon terkait itu? Pertama ya tentu kan kita sampaikan di narasi-narasi aksi itu bukan kita menuntut agar 3 minggu ini tetap kita adakan dan lain gitu. Tapi bagaimana program ini bisa berjalan dengan evaluasi yang ada ini terus menjadi program yang baik manajemennya, yang terus bisa memberikan kontribusi buat masyarakat. Adapun yang menggiring opini-opini itu ya wajar saja, namanya juga kan negara demokrasi. Saya juga baca beberapa komentar dan lain-lain, itu ya saya tanggapi dengan positif saja. Ini niatnya mungkin mengkritisi dan lain-lain, tapi kan yang namanya mengkritisi ya tentu perlu argumentasi yang searah dengan visi Pak Presiden. Tidak mungkin juga dikritik. Ini harus dibayangkan kalau Pak Presiden ikuti opini publik, misalkan dihitungnya karena barometernya opini publik, hentikan MBG. Ada berapa pengusaha yang menginvestasikan di sini? Puluhan ribu, 27.000, bahkan yang sedang proses bangun berapa 30.000 lebih, gitu kan? Kemudian ada berapa relawan. Nah ini kurang maslahat kalau dihentikan. Yang ada adalah kita mendorong kepada perbaikan sistem agar bagaimana keracunan itu menjadi 0% misalnya. Kemudian juga peluang-peluang untuk orang bermain di anggaran juga jadi 0%, itu yang harus kita diskusikan gitu. Gimana kita bersama-sama sukseskan program ini gitu. Pemirsa, Anda juga mungkin mengetahui bahwa banyak aspek ya dari program makan bergizi gratis ini. Tidak hanya melibatkan satu pihak, tapi hampir semua lapisan masyarakat ini merasakan impact dari keberadaan program makan bergizi gratis. Salah satunya adalah para pelajar, ya kan, terus juga balita, dan juga para petani karena sebagai supplier bahan baku. Nah, Kang Yandra, karena kan ketika saya lihat kemarin spanduk yang terbentang di aksi, di situ membawa nama para petani atau supplier. Sebetulnya kami ingin tahu efektivitas dari penyediaan bahan baku untuk kebutuhan dapur ya di program MBG ini sejauh mana melibatkan para petani? Pertama, mungkin BGN juga sekarang punya responsif, membuka satu dapur itu wajib 15 kemitraan, dan ini membuka ruang bagi masyarakat. Tentu lebih baiknya punya badan hukum yang enak ya, yang bagus, bisa menjadi supplier, dan itu juga ini sebagai peluang bagi orang yang responsif. Mungkin petani itu betul tadi bisa menjual langsung,
asalkan produknya bisa dipaskan dengan permintaan dapur tersebut. Seperti itu ya. Saya lihat saya mendukung baik dengan adanya perbaikan di sisi Juknis itu ya. Oke. Ya, semoga saja apa yang tadi disampaikan ini menjadi harapan para petani sebetulnya Kang Yandra, yang bisa juga berkontribusi dalam mensukseskan program nasional Bapak Presiden Prabowo Subianto ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih efektif, lebih maksimal dengan perbaikan tadi yang dilakukan ya Kang. Nah, kalau kita sekarang berbicara terkait dengan evaluatif ya, Kang Yandra, tentunya evaluasi ini kan berjalan ketika memang sudah adanya sebuah hal yang keluar dari alur yang seharusnya. Kalau kita balik, Contoh gimana tuh? misalnya oh, ada pembelajaran yang tidak melibatkan supplier yang tidak sesuai dengan aturan. Kemudian dievaluasi, ya kan, oleh BGN. Kalau kita balik sekarang ya, dari Kang Yandra sebagai mewakili koordinator aksi atau pemilik dapur lah ya. Evaluasi apa kira-kira yang akan disampaikan untuk BGN? Apa yang disampaikan? Pertama, BGN tentu dari tata kelola, dari dia mulai perencanaan program ini berjalan, tentu dengan adanya misalkan satu hal ya, dengan moratorium. Ini kan mereka yang membuat tugas untuk silakan mitra kalau sudah ada proses persiapan silakan bangun misalkan. Kemudian tiba-tiba di moratorium itu mungkin saya bisa pahami bahwa situasi ini BGN sedang pembenahan positifnya ya, pembenahan sedang perbaikan tata kelola Juknis dan lain. Tapi juga di sisi lain itu tidak semua mitra investor BGN ini itu bekerja dengan uang pribadi sendiri yang banyak. Saya melihat teman-teman ini justru ada yang berpatungan, ada yang membuka sistem saham, ya artinya kepemilikan satu dapur tuh saham ada di 10 orang dan lain-lain. Itu juga bagus untuk perputaran di tingkat teman-teman ya yang ingin fokus di menjadi investor dapur begitu. Kemudian juga ada sekolah, yayasan-yayasan yang berafiliasi dengan pesantren yang membuat dapur sendiri dan lain-lain. Nah ini juga tentu dengan kebijakan ini dirugikan juga. Ini negara, saya berpikir ini udah bagus nih Pak Presiden bikin program ini, kepercayaan publik meningkat, tetapi ketika hari ini tidak ada kejelasan hukum itu, ini maka kepercayaan publik itu meningkat. Dan saya lihat baca IHSG pasti turun nih, ternyata betul turun kepercayaan publiknya. Nah segera BGN juga segera bertindak konkret yang jelas. Yang kedua dari tata kelola sendiri diperbaiki konsepnya, karena jangan sampai BGN yang meloloskan kemudian dia sidak, dia juga yang mengkritik. Ini bayangkan ada beberapa dapur yang kena sidak, itu harus berpindah tempat katanya. Pada awal itu kan mereka yang meng-approve ya. Tidak mungkin dapur ini berjalan tanpa approve orang BGN. Mereka yang approve, mereka yang suruh pindah. Bayangkan berapa lagi dana yang harus dikeluarkan. Nah ini juga makanya ke depan harus matang agar tidak merugikan mitra yang sekarang saya tertarik dengan statement Akang barusan tuh ya, seolah-olah jadi sistem ini mereka yang buat, mereka juga yang sidak, mereka juga yang merubah hal tersebut ya kan. Berarti kalau kita simpulkan ini adalah aktivitas yang di framing oleh mereka. Kalau kita mengacu kepada kan tadi dapur itu beroperasi ketika memang sudah terverifikasi oleh mereka dan dapat apa istilahnya centang biru, approval itu. Berarti kan secara tidak langsung persiapan dan juga sarana prasarana sudah ditempuh dengan baik sehingga mendapatkan approval tadi. Anda berarti berpikir seperti itu? Ya. Ini framingnya mereka? Ya, betul. Jadi kan kalau kita lihat apa yang dilakukan Bu Nana ini Juknis. Juknis dia sedang mensuspend dapur. Dasarnya kan sebetulnya apa dasar disuspend itu apa gitu? Begitu. Oh iya. Baik. Nah, kita kembali ke aksi, Kang Yandra ya, gerakan aksi program membela program makan bergizi gratis ini. Sekitar tadi akan sampaikan bahwa ada 10.000 massa ya waktu itu ikut dalam aksi tersebut, dan tentunya menyampaikan harapan-harapan dari para pihak yang memang ya kita kategorikan adalah yang merasakan manfaat dari dapurnya tadi ya. Salah satu poin yang sekarang dievaluasi oleh BGN itu adalah terkait dengan insentif yang dikeluarkan ya. Nah, menanggapi perubahan hal tersebut, Kang Yandra, tanggapannya seperti apa? Mungkin ini kalau dapur-dapur yang sudah lama berjalan itu mereka tidak ambil pusing karena mungkin sudah 50% lagi lah BEP-nya. Tapi untuk dapur yang baru dia tertunda 6 bulan, uangnya mati karena belum approve misalkan, dan baru mulai beberapa bulan, mungkin agak
agak terganggu karena kalau mereka ini menggunakan dana pribadi, tidak ke bank ataupun tidak mencari investor yang lain-lain begitu. Nah ini saya kira, tapi kan juga BGN sudah melakukan hitung-hitungan agar kalau ini jangka panjang juga tidak rugi, hanya BEP-nya saja mungkin kalau kita lihat yang berubah lah. Pola dan skemanya berubah. Baik, Kang Yandra, kembali kita ke respon publik, Kang Yandra. Karena program makan bergizi gratis ini adalah program yang saya katakan seksi kan? Seksi. Ya, dengan berbagai macam respon tentunya ya. Ini ada salah satu narasi dari masyarakat secara umum yang mengatakan sudah jelas-jelas MBG ini memberikan kerugian kepada negara. Tapi dapur dengan aksinya seperti seolah-olah tidak mau rugi. Nah, inilah narasi publik yang memang disampaikan oleh masyarakat secara umum. Tanggapan Kang Yandra terkait dengan narasi tersebut seperti apa? Pertama, ini karena pembangunan dapur ini melibatkan masyarakat luas, dan kita lihat yang mitra yang mau berinvestasi di sini tentu penuh resiko juga. Secara politik tidak ada jaminan, ya ini berapa tahun akan berapa, tidak ada satu itu. Yang kedua, mitra yang hari ini di bagian itu mungkin belum balik modal semua. Dan mereka menginvestasikan itu dengan harapan tentu ekonominya berputar. Itu hal yang wajar. Gitu. Dan yang ketiga, kerugiannya di mana? Justru dengan adanya mitra-mitra ini mengurangi beban APBN. Karena kalau negara mampu, tidak usah libatkan Pihak para luar mitra. ya. Biar kalau misalnya negara mampu, harapan saya negara yang beli dapurnya, menyiapkan dapurnya, masyarakat terima manfaat. Gitu. Tapi karena ketidakmampuan negara, dilibatkanlah masyarakat dengan harapan tadi bisa ekonomi bisa berjalan, bisa uangnya berputar dan lain-lain itu. Tapi walaupun hari ini tentu banyak mitra yang mengeluh kekhawatiran tinggi gitu. Ini gimana keberlanjutan program ini? Kita sudah investasi, sudah mengeluarkan uang dan lain-lain. Itu yang sampai hari ini BGN belum jawab secara konkret dengan moratorium ini. Terkait dengan tuntutan dari gerakan aksi yang kemarin dilakukan Kang Yandra, sudah terjawab atau belum? Pertama kan kita bahwa mendukung perbaikan tata kelola. Poin intinya itu, tata kelola yang baik. Yang kedua, pesan ini untuk Pak Presiden agar bahwa rakyat juga banyak yang mendukung gitu. Di berbagai daerah turun ke jalan agar program ini berhasil, sukses. Itu poin yang ingin kita sampaikan ke publik. Saya ingin visinya Pak Presiden dengan menjalankan program ini, Pak Presiden bisa memenuhi janji politik. Kemudian juga program ini bisa berdampak bagi Indonesia maju begitu. Tadi yang terutama bagi intervensi gizinya jalan, kemudian juga secara ekonomi harus, ya. Kemudian juga berapa banyak setiap ada dapur itu pasti ekonomi berputar, nggak mungkin enggak lah, bohong. Kalau di situ ada dapur, itu pasti berputar, ekonominya akan meningkat gitu. Dari mulai penyerapan relawan, karena satu-satunya saya bilang sektor yang tidak perlu ijazah yang konkret dan lain-lain itu masyarakat, mau ibu-ibu yang tanpa suami yang tidak tahu bisa bekerja di sini dan sangat simpel gitu. Mereka hanya waktu 5-6 jam sudah bisa sudah relawan ini sudah punya penghasilan gitu. Oke. Kang Yandra, kan sebelum kita podcast kali ini kita sudah membuka ruang untuk mengirimkan pertanyaan. Ya. Ini terima kasih untuk Anda yang sudah kemarin mengirimkan pertanyaan yang tidak bisa semua saya sampaikan sebetulnya. Tapi minimal secara garis besar bisa mewakili ya. Salah satu, ini bukan pertanyaan, tapi lebih kembali ke celoteh publik. Kang Yandra ya. Ketika awal-awal program MBG ini bergulir, seluruh mitra terkesan senyap menikmati. Ketika terevaluasi BGN, terjadilah aksi. Sampai akhirnya ada asumsi masyarakat, cuan terganggu ini. Makanya bergerak nih Kang Yandra. Ya, masyarakat memang kita tidak bisa batasi, ya kan, kritisi masyarakat secara umum, apalagi di era digital saat ini. Tapi menanggapi hal tersebut, Kang Yandra seperti apa? Saya sih tentu ini hal yang biasa ya di publik. Ya, ketika program ini berjalan, mungkin berpikir ini kepentingan bisnis. Ya kita jangan memang faktanya seperti itu. Faktanya orang bangun dapur ini tentu mungkin ada beberapa yang membuat dapur bagus sekali ya, bangunan itu mungkin dia tidak berharap ini, yang penting program ini saya ikut serta program ini. Ada kepuasan batin ingin memperdayakan masyarakat sekitarnya. Tapi di sisi lain juga berharap juga modalnya kembali, dapat keuntungan. Ya itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Apa yang harus
Ya, namanya negara memberikan melibatkan mitra, ya tentu juga tidak boleh juga merugikan mitra. Itu prinsip yang sangat mendasar gitu saya bilang. Kalaupun ada yang mencolotnya dan lain-lain, ya saya kira tidak semuanya untuk urusan uang untuk keuntungan yang sangat besar. Kan mitra tahu 6 juta nih sehari itu. Tidak melihat proses bagaimana mungkin seorang itu membangun itu menggunakan import yang sangat banyak lah, saya kira itu. Kemarin juga ini sudah ada pertanyaan dari Anda yang isinya sih kami rangkum ya dari beberapa pertanyaan yang sudah mengirimkan ya. Jadi gini Kang Yandra, kategori dapur itu ada 3 poin. Dapur baik, dapur kurang baik, dan dapur tidak baik. Rangkumannya begitu dari apa yang disampaikan oleh masyarakat ke kami. Nah, menanggapi hal tersebut Kang Yandra seperti apa? Ada dapur baik, kurang baik, dan tidak baik? Ini kan pertama, ini karena program ini ingin cepat segera patokan barometer awal tuh bagian itu ingin segera target 82 juta penerima manfaat. Ternyata sekarang dengan evaluasi adanya perbaikan ya, contoh sudah mulai sekarang karena banyak komplainan di masyarakat terkait menu dan lain sudah mulai sekarang ini BGN ini menciptakan menu nasional. Nah ini kita sangat menyambut baik ya, karena dengan adanya prosedur untuk menu nasional ini menjadi barometer ya, sehingga tidak ada lagi nanti yang seenaknya bikin menu dan lain-lain ya, saya sangat menyambut baik. Kemudian juga perubahan lebih berfokus kepada penerima manfaat yang sekarang kan yang mau nolak dan ingin menerima manfaat silahkan, yang mau juga silahkan gitu. Baik. Iya, terima kasih ya untuk Anda yang sudah menyampaikan pertanyaan. Jadi kesimpulannya kita punya harapan. Mudah-mudahan dari 3 kategori tadi, dapur baik, kurang baik, dan tidak baik, ke depan dapur semuanya bisa menjadi baik. Ya, begitu Kang Yandra. Ya, Kang, waktu kita terbatas, tapi masih ada satu pertanyaan yang harus saya sampaikan ke Akang. Terkait sebetulnya sejauh mana sih dapur ini membuka ruang untuk menyerap aspirasi dari masyarakat luar, secara luas ya, atau kita spesifikkan lagi para penerima manfaat. Sejauh mana dapur membuka ruang? Pertama di sistem dapur yang sekarang kalau saya amati itu kan sudah ada KSPPI dan ahli gizi, dan ini biasanya itu aspirasi yang penerima manfaat sampaikan itu, baik itu ada yang mungkin mengkritik langsung di medsos, mengupload menu dan ini kurang ini dan lain-lain. Ada yang memang mengkritik itu halus, artinya lewat selebaran kertas, diompreng dan itu biasanya direspon oleh ahli gizi dan koki. Bagaimana mereka merumuskan agar juga semua pihak juga senang dan puas dengan menu yang dapur ini. Saya kira beberapa dapur tentu membuka ruang dialog itu, tidak mungkin dia menutup gimana dia, karena proses menu tercipta itu sekarang ini masih diskusi ahli gizi, oke dan lain-lain itu diskusi pasti menu apa besok yang pas. Tergantung permintaan si penerima manfaat ini kan aneh-aneh juga itu ya, tidak sesuai dengan standar dan itu tidak bisa juga dipenuhi semua gitu. Baik, terima kasih Kang Yandra. Terakhir nih ya, karena kita memang waktu terbatas, tapi semoga nanti ini menjadi awal untuk kedepannya kita bisa berbincang terkait dengan teknis program MBG ini ya, Kang Yandra. Apa yang ingin akan sampaikan? Saya akan 2 arah ya, yang ingin akan sampaikan kepada masyarakat secara luas dan yang ingin akan sampaikan kepada Badan Gizi Nasional. Silakan. Pertama tentu untuk Badan Gizi Nasional tentunya bisa membuka ruang masukan-masukan yang konstruktif dari masyarakat. Itu pertama, masukan dari lapangan dan lain-lain, karena juga baik teman-teman atau masyarakat itu juga harus didengar, karena masih saya kira di medsos juga banyak yang memberikan masukan-masukan sangat positif begitu. Dan untuk harapannya program ini tentu bisa tertata lagi dengan baik dengan adanya evaluasi pengalaman, kemudian kejadian-kejadian. Dan alhamdulillah sudah mulai ke arah lebih baik ini, dari mulai penataan supplier, penataan juga juknis, kemudian penataan juga menu sudah mulai diarahkan menjadi lebih baik, dan harapannya program ini bisa memberikan maslahat untuk masyarakat luas gitu, untuk bisa secara baik secara ekonomi, secara gizi, secara lain halnya. Itu tentu harapannya saya ingin program ini, janji politik Pak Presiden ini bisa kita nikmati secara bersama, intinya ada kemaslahatan lebih lah. Baik, Kang Yandra Utama Santosa sebagai koordinator aksi yang saya coba bilang mewakili teman-teman yang kemarin turun juga melakukan aksi, mewakili dapur, para mitra dan semua
orang yang terlibat dalam suksesi program Pak Presiden di Makan Bergizi Gratis. Terima kasih sudah memberikan jawaban-jawaban yang semoga ini bisa mencerahkan publik ya, masyarakat. Nanti ke depan kita akan coba ngobrol yang lebih detail lagi terkait dengan program Bapak Presiden ini ya. Terima kasih pemirsa juga, itu dia tadi obrolan saya dengan Yandra Utama Santosa sebagai koordinator aksi dari Bela program MBG kemarin di Sukabumi, dan semoga ini bisa memberikan pencerahan karena MGS TV ruang tamu hadir untuk mencari jawaban dari segala keresahan ataupun narasi yang sudah Anda sampaikan baik di sosial media atau yang Anda kirimkan melalui nomor kontak center MGS TV. Terima kasih banyak, sampai jumpa di lain kesempatan dengan tema obrolan yang lebih menarik lagi, tentunya hanya di ruang tamu. Saya Yoga Pratama pamit, sampai jumpa.